semuanya? Sudah, Bu. Urin, protein, dan urin reduksi. Kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas yang urin protein. Urin protein itu fungsinya untuk melihat kadar protein di dalam urin. Untuk mendeteksi apa? Mendeteksi adanya preeklamsi. Tanda-tanda preeklamsi apa? 1. Tekanan darah meningkat. Ya. Kemudian yang kedua didukung dengan proteinnya positif. Yang ketiga didukung dengan odem. Yang keempat didukung dengan pandangan kabur. Ya. Kemudian pada saat misal nih ada pasien tensinya 140/90, protein urinnya positif 2, dia preeklamsi atau tidak? Preeklamsi. Ringan apa berat? Ringan ya, 140. Kalau dia 160 Berat. Gitu. Ya, walaupun protein urinnya hanya 1, positif 1, tapi dia tetap berat. Ya. Misal protein urinnya 0, normal, ya, tidak positif. Kemudian tensinya 170/90, apa artinya? Preeklamsi berat. Eklamsi. Protein urinnya 0. Apa? Hipertensi gestasional atau hipertensi gravidan. Ya, jadi tekanan darah tinggi saat kehamilan. Oke, alat yang dibutuhkan apa aja? Di sini kalian lihat ini adalah raknya tempatnya untuk tabung reaksi. Jadi kaca-kaca ini adalah tabung reaksi. Nanti gunanya, nanti kita pelajari satu persatu. Jadi meletakkannya harus hati-hati. Oke. Oke, kita bahas dulu protein urin dulu. Ya. Protein sebelum saya masuk ke SOP, kita siapkan dulu peralatannya ya. Kita buka dulu tabung reaksi di dalam tempat ini. Kemudian kita siapkan urin ya. Kita siapkan urin, di atasnya bengkok. Jadi nanti saya sediakan bengkok itu 4. 2 untuk teman praktek, yang 2 untuk teman yang antri praktek. Jadi tidak ada yang boleh urin itu dititip, Bu saya titip di pojok sana, Bu saya titip di situ, Bu saya titip, tidak boleh. Dari kalian membawa urin itu kalian bawa dulu sebelum saya perintahkan untuk meletakkan urin itu. Oke? Tidak ada yang boleh diletakkan di meja di mana tidak boleh. Harus di atasnya bengkok. Ya. Oke. Jadi urin nanti ada di gelas aqua, ya. Itu nggak usah banyak-banyak. Nanti yang kalian butuhkan itu hanya sekitar 6-8 cc aja. Jadi 1/4 gelas aja. 1/4 gelas itu sudah cukup, ya. Segini. Gelas aqua tahu? Nah, itu segini aja, sedikit aja. Kemudian diletakkan di bengkok. Tidak boleh diletakkan begini, tidak boleh di meja sini, tidak boleh titip di rak, di tempat tidur dimanapun. Ya. Jadi harus diletakkan seperti ini. Kemudian kamu harus bawa spet masing-masing 3 cc untuk urinmu sendiri. Untuk urinmu sendiri. Nanti kamu letakkan begini. Sudah dibuka dan diletakkan di atasnya bengkok. Ya. Kemudian ini fungsinya untuk apa? Ngambil urin. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau protein urin yang kita butuhkan adalah cairannya adalah asam cuka atau asam asetat atau asetik asid. Ya, tuh cairannya. Jadi kalian persiapkan cairannya yang dibutuhkan aja. Kalau yang nggak dibutuhkan nggak usah. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya lampu spiritus untuk membakar. Ya, jadi nanti di kali ini perasaan kalian yang rentan apa? Rentan pecah, rentan terbakar, rentan terkena bahan kimia, rentan tumpah urin kotor, ya. Jadi wajib berhati-hati, tidak boleh ada yang berusaha-berusuh, semuanya harus mematuhi peraturan yang sudah saya jelaskan. Oke? Kemudian kita juga sediakan korek, ya. Oke. Jadi kalau alat semuanya sudah siap, urinnya sudah ada, berarti kita bisa melakukan
protein dulu yang pertama. Jadi kita ambil dulu sampel urin sebanyak, cara ngambilnya sudah tahu ya, satu tangan, nggak boleh one hand technique. Jadi kamu tarik, kamu pegang begini, didorong. Gunanya sayap kanan dan kiri ini adalah untuk mendorong. Ya. Jadi untuk mengambil obat. Kamu ambil 2 cc. Kemudian kamu pegang gelasnya. Nah, diketuk-ketuk dulu biar urinnya tidak tercecer. Ya. Dihadapkan ke atas. Nggak boleh begini, nanti tumpah. Dihadapkan ke atas, masukkan urinnya. Ya. Kemudian diketuk-ketuk lagi. Ambil lagi 2 cc. Kemudian letakkan di tabung reaksi yang kedua berikutnya. Setelah itu diletakkan di mana? Bengkok. Tidak boleh diletakkan di sini, dimanapun tidak boleh, tapi di bengkok. Setelah itu berarti ini tadi ada isinya urin ya. Ini 2 cc, ini juga 2 cc. Oke. Setelah itu kita siap untuk membakar. Kelihatan ya apinya? Ya, Bu. Hati-hati, menyalakannya begitu kan. Kemudian kamu ambil penjepit. Ini adalah penjepit kayu untuk menjepit si tabung reaksi. Yang jempol berarti yang pendek untuk membuka. Ya. Dipastikan dulu dipegang. Dia jatuh atau tidak. Kalau sudah rapat, oke. Ini tadi isinya apa? Urin. Cara membakarnya begini. Sudutnya bukan didiamkan nanti meledak ya kalau kamu diamkan, terus bukan berdiamkan begini, bukan juga begini, tapi 45 derajat seperti kamu suntik SC ya. Jadi digoyangkan begini, kok boleh itu nggak boleh ya. Jadi ujung kaca ini menyentuh api. Kalau nggak menyentuh api, dulu temenmu kakak-kakakmu ada yang takut nggak menyentuh, ya nggak mendidih. Iya, gunanya api buat apa dinyalakan? Jadi harus mengenai api. Terus dibakar begini. Iramanya begini. Nanti dia akan mendidih, mengeluarkan gelembung. Setelah mengeluarkan gelembung, letakkan dulu. Ya. Kemudian ambil pipet. Asam asetat. Tetesi yang sudah dibakar tadi 2 tetes asam asetat. Kemudian ambil lagi, bakar lagi sampai mendidih. Ya, bakar lagi sampai mendidih. Bu, sudah mendidih, oke. Dilepas. Melepasnya harus benar-benar lebar karena kebanyakan kakak-kakakmu dulu belum sampai melepas lebar, hanya begini aja. Dia kecantol, nyangkut, pecah akhirnya, jatuh. Ya, hati-hati. Makanya pokoknya harus perhatikan betul-betul. Ini dibuka dulu. Pastikan bahwa dia memang nggak nyangkut. Setelah itu baru matikan. Perhatikan cara mematikan. Hanya ditutup begitu. Nggak usah busuk takut kena api. Nggak akan kena. Ya, yang penting kamu pegang begini. Tinggal begitu caranya. Ya, tidak boleh ditiup, tidak boleh didep, tidak boleh dipukul. Ngerti ya? Oke. Setelah itu kamu ambil dua-duanya untuk dibandingkan dan untuk dinilai. Yang satu tadi diapain? Urinnya tidak diapa-apakan. Memang dia sengaja tidak diapa-apakan. Gunanya untuk apa? Untuk bisa Membanding. Untuk pembanding apa yang sudah dibakar. Jadi kamu lihat tuh, kamu samakan. Beda nggak sama pembandingnya? Kalau dia beda, kalau dia sama berarti artinya normal, tidak ada kadar protein di dalam urin. Kalau dia beda, bedanya bagaimana? Penilaian protein urin itu ada 4. Yang pertama adalah positif 1. Positif 1 apabila urin yang dibakar tadi berubah menjadi keruh, ya, menjadi keruh. Jadi beda dengan yang tidak dibakar. Positif 2, dia akan berubah menjadi keruh dan tampak butir-butir. Butir-butirnya itu warna putih seperti kapur, seperti serbuk kapur. Ya, warna putih. Positif 3, tampak keruh dan berkeping-keping. Ya, tampak keruh dan berkeping-keping. Jadi ada keping-keping
seperti kamu tahu tembok yang ngelupas. Nah, itu. Jadi dia ada keping-kepingnya seperti itu di dalamnya. Kemudian positif 4 sangat keruh, berkeping-keping dan bergumpal-gumpal padat. Gumpal-gumpal padatnya itu seperti ada kapur di dalam. Kapur yang patah-patah itu masuk di dalam. Berarti itu kadar proteinnya menggumpal di situ. Ya. Baru kamu nilai si pasien. Sudah selesai gitu ruang protein. Kamu hafalkan. Jadi nanti waktu penilaian kamu nilai apabila hasilnya sama dengan pembanding berarti normal. Positif 1 apabila, positif 2 apabila, positif 3 apabila seperti itu. Oke? Itu ya. Untuk protein urin ada yang ditanyakan? Paham? Sama, glukosa tadi ini urinnya sudah terpakai, berarti tukar. Oke, hati-hati tumpah. Oke, tukar ya. Kamu ambil urinnya 2 cc. Sudah diletakkan. Isinya 2 cc aja. Terus di sini saya sudah menyediakan spet yang ada tulisannya A dan B. Ini fungsinya untuk Fehling A dan Fehling B. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Ya, jangan sampai tertukar. Ini nanti saya letakkan di sini. Nah, Fehling A dulu. Tadi yang ini kan tadi kosong ya, ini enggak saya isi. Jadi yang diisi hanya 1 tabung. Kita isi dulu Fehling A-nya 2 cc. Kita letakkan lagi. Kita ambil Fehling B 2 cc. Berarti ini tadi ininya isinya apa? Kosong. Ini isinya 6 cc. Ada urin, Fehling A dan Fehling B. Warnanya nanti akan berubah jadi biru. Ya. Kemudian kamu bagi 2. Sama. Ya. Kemudian yang satu dibakar dan yang satu tidak dibakar. Yang dibakar berarti sebelum kamu ngangkat itu nyalakan dulu api. Oke. Pastikan dulu ya. Kemudian kamu bakar. Seperti ini. Dan temanmu tidak boleh ada yang di sebelah sisi sana. Nanti takutnya ada urin yang muncrat. Ya. Kan biasa urin diberi bahan kimia, biasanya ada reaksi macam-macam, ada yang meletup, ada yang tidak. Begitu mendidih, letakkan, tutup ya, kemudian lepas, kamu lihat pembandingnya. Kalau warna yang dibakar ini masih sama birunya dengan pembanding, maka urin ibu normal. Berarti ibu nggak diabetes, tidak ada kandungan gula di dalam urin. Kalau warnanya berubah menjadi hijau kekuningan, berarti positif 1. Positif 2 warnanya kuning. Positif 3 warnanya orange. Positif 4 warnanya merah bata. Jadi yang biru tadi bisa berubah warna kalau memang kadar gulanya tinggi. Ya. Nah, semakin banyak positif berarti semakin parah. Ya, sama protein juga itu. Semakin banyak positifnya berarti semakin banyak protein. Oh, sudah selesai. Positif 1 tadi hijau kekuningan. Itu pemeriksaan laboratorium urin. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ke KIE ya, ke KIE-nya. KIE-nya adalah kalau ibu dengan protein urin yang tinggi, berarti ibu harus diet rendah garam, ya, nggak boleh makan makanan yang asin-asin, dikurangi. Kalau gula berarti ya, kalau diabetes berarti yang ada gula, berarti mengurangi minum manis. Oke. Setelah itu ada yang ditanyakan? Aman? Gampang ya. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan tata tertib ketika kalian bermain urin. Ya, urin silakan diamankan masing-masing, tadi sudah tahu ya ketika masuk.
Sekarang saya menjelaskan ketika keluar. Ketika keluar ya, nanti hati-hati membawa si bengkok. Takutnya goyang pior gitu. Itu kencing loh, ya, bukan air. Hati-hati. Oke. Jadi tadi kan sudah dipakai 4 ya. Diambil, ditaruh di bengkok. Jangan sampai tumpah. Ya. Kemudian nanti saya berikan bengkok yang besar. Ini bengkoknya perawatan pelajaran. Bengkok yang besar. Ya, ini. Jadi nanti diletakkan di nggak usah dibuang di bengkok deh. Jadi diberdirikan di sini. Ya. Jadi jangan dibuang di bengkok sini. Jadi nanti dibuangnya di WC. Kalian tahu kamar mandi di sebelah? Iya. Yang ada wastafelnya. Jadi silakan dibuang di kamar mandi. Situ kan ada tempat untuk kencingnya cowok. Iya. Tuh, itu boleh dituang di situ. Langsung 4-4-nya. Dibuang di situ, disiram. Ya, jangan di lantai. Kalau di lantai nanti kena kakimu. Ya. Jadi dibuang di situ. Habis itu setiap kelompok yang maju hari itu patungan beli Sunlight 2000-an. Ya, buat nyuci. Harganya 2000. Ada yang paling kecil. Dan dicuci bengkoknya dan juga gelas bekas urin. Kemudian gelas bekas urinnya itu habis dicuci dibuang. Yang dibawa masuk lagi hanya bengkok dan Tabur reaksi. Hati-hati karena ketika mencuci kalian pakai sabun itu Licin. licin, memecahkan, berarti besok harus segera diganti. Ya, besok harus segera dibawa karena akan dipakai praktek oleh teman-teman. Kalau tidak menyerahkan ke saya, tidak akan saya luluskan nilainya sebelum menyerahkan tabung reaksi yang berat. Makanya hati-hati kalau kerja, nggak usah berusaha-berusuk ya. Hati-hati, diamankan sendiri. Setelah itu, setelah dimasukkan, dikeringkan. Kalian harus bawa tisu masing-masing ya. Tisu masing-masing. Setelah itu ditengkurapkan satu persatu. Ini. Nah, ini berarti siap untuk dipakai. Ya. Kemudian aturan selanjutnya adalah tidak boleh membuang urin di wastafel manapun. Kalau ada yang sampai membuang urin di wastafel, kamu boleh tanya kakak-kakak tingkatmu yang pernah dapat hukuman dari saya. Hukumannya apa? Yang pertama adalah mencuci semua wastafel. HB itu alatnya ada hemometer. Alatnya ini nggak lengkap deh karena hilang. Nanti kamu ini ya, saya masih pesan. Tapi kalau HB itu kalian harus punya sendiri. Sudah diinformasikan sama teman? Sudah. Itu kemarin harus ya hemometer, kemudian ada HCl, ada aquabides, dan juga jarum lancet. Ya, ada jarum. Jadi nanti satu kelompok yang maju hari itu silahkan patungan beli spet 1 cc 1 aja. Berapa kali ya? Berapa? 1000 ya, spet 1 cc. Gunanya untuk apa? Untuk nyepul kalau misal ada macetnya di pipet. Ini pipetnya nggak ada, di pipet kacanya nggak ada. Jadi nanti kalian bisa browsing, bisa lihat pipet kacanya seperti apa. Kalau ragu silahkan tanya ke saya dulu. Silahkan ke lab, tanya ke saya dulu, Bu, apakah betul alatnya ini? Kalau betul alatnya itu oke, baru kalian bisa. Ya, namanya HB Sahli. Ya, nanti diisinya itu kotaknya merah warna. Kotaknya merah, isinya ada hemometer, ada botol kaca, ada tabung nanti bisa dimasukkan di sini. Ini kan lubang. Ini harusnya ada tabungnya, cuman hilang. Ya, tabungnya bisa dimasukkan di situ. Terus kemudian ada pengaduk kaca, ada sikat pembersih, dan ada pipet satu. Tuh, isinya itu, ya. Jadi nanti kalau mau check out, mau bayar, mau beli, silahkan dikonfirmasi dulu alatnya apakah ready, sekian. Kan kalian jumlahnya banyak ya, 3 kelas. Silahkan dikonfirmasi sendiri. Oke, jadi untuk HB ini fungsinya adalah untuk ngecek dia anemia atau tidak. Anemia atau tidak itu penting nggak sih? Penting. Penting karena apa?
hari pertama itu merupakan penentu gizinya si Bayi. janin. Ya, bahkan sekarang 2 tahun ini sudah berjalan adalah ada pembinaan caten. Apa itu caten? Calon manten, calon pengantin. Calon pengantin itu diapakan? Dia diberi edukasi, dia diberi pendidikan, dia diberi tablet FE supaya apa? Dia tidak anemia begitu hamil, ya. Karena anemia itu kalau sampai terdeteksi pada ibu hamil, dia harus segera ditangani seperti itu. Kenapa? Karena bisa berakibat fatal terhadap janin. Kenapa, Bu? Karena nutrisi yang dimakan oleh ibu tidak akan masuk ke janin. Kalau ibunya anemia, ibunya aja kurang darah, apalagi anaknya, ya kan? Jadi harus segera ditangani. Anak balita, bayi dilarang keras anemia juga, ya. Maka kalau dia keras bisa terdeteksi stunting. Oke, jadi nanti alatnya sudah siapkan itu, dan ini nanti ada jarumnya. Ini belum ada jarumnya. Jadi nanti ada jarumnya, lancet namanya, warnanya biru biasanya, dan dimasukkan di sini. Nanti ditusuk, ya, ditusuk seperti itu. Nanti langkah awalnya. Jadi yang pertama, kamu masukkan dulu tabung itu ke dalam hermeter. Nanti dia masuk, ya. Kemudian setelah masuk, kamu ambil pipet, ambil yang namanya HCl. HCl sebanyak 2 strip. Kamu masukkan 2 strip. 2 strip itu seberapa, Bu? Nanti ada angka 2 di sini. Di sini nanti ada garisnya. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Jadi ada angka 2. Sudah angka 2 berarti sudah betul. Bu, ini kebanyakan, ini 2,5 berarti kurangnya. Loh, Bu, kok kurang lagi ya tambahannya? Ya. Loh, Bu, kebanyakan lagi ya kurangnya lagi. Nanti pasti akan seperti itu kan, apa tabungnya nggak segede ini. Kalau tabung segede ini mudah memindahkan. Karena tabung hematometer itu sangat kecil diameternya, sangat kecil. Jadi air ketika kamu tuang ini ya tumpah, tapi nggak akan sepenuhnya tumpah. Harus diketuk. Jadi ngetuknya harus penuh perasaannya. Terus netesnya juga harus penuh perasaan, ya. Setelah diisi HCl, oke. Habis itu persiapkan Aquadis di sebelah dan bersama pipetnya. Kemudian siapkan pasien. Nah, pasien nanti yang ditusuk itu adalah, terserah jari manapun boleh ditusuk. Tapi kami lebih merekomendasikan adalah jari manis sebelah kiri. Kenapa? Karena yang jarang digunakan aktivitas supaya ibunya tidak merasa terganggu atau kesakitan. Jadi nyuntiknya itu ada di perifer, di pembuluh darah perifer, bukan di tengah-tengah sini. Kalau di tengah-tengah sini itu ada lemaknya. Nanti darah yang keluar itu tidak terlalu banyak. Dan juga tapi jangan dekat kuku juga. Kalau dekat kuku sakit sekali. Dan darahnya memang banyak kalau dekat kuku. Tapi sakit. Jadi agak maju, pas di atas, ya. Seperti itu. Ketika menusuk, cekrek gitu ya. Cekrek. Usap pakai alkohol swab. Kemudian baru ditekan. Ngambil darah. Begitu darah sudah terkumpul banyak, ambil pipet pipet kaca yang nggak ada itu ya, nanti kamu browsing ya, pipet kaca itu. Nah, nanti pipetnya itu kaca dan ada sedotannya, itu terpisah. Jadi sebelum itu kamu harus memasangkan sedotannya itu ke pipet kaca, ya. Setelah terpasang, baru kamu sedot si darahnya. Ini bukan nyedot jus ya, ini nyedot darah. Jadi jangan kencang-kencang, nanti ketelan. Ya, makanya hati pelan-pelan. Makanya nanti instruksi saya, dengerin instruksi saya. Jadi ketika sudah diginikan, disedot pelan-pelan. Nanti di pipet kaca itu akan jalan darahnya. Dan darah tidak boleh terputus. Kalau ada udara, stop. Berarti darahnya habis tadi. Ya. Kemudian cari darah lagi. Pokoknya harus darah. Nah, kemudian di situ ada angka 20 atau tanda biru. Artinya berarti batas nyedot darahnya sampai situ. Sudah sampai, berarti langsung kamu masukkan di dalam tabung reaksi. Iya, tabung reaksinya hermeter. Plug dimasukkan dulu, kemudian setelah dimasukkan baru kamu tiup.
ditiup bukan disedot, ditiup ya. Ketika ditiup darahnya akan keluar dan masuk ke dalam tabung reaksi. Setelah itu letakkan bengkok dan ambil pengaduk, diaduk. Ngaduknya penuh perasaan ya, jangan tok nanti pecah, karena tabung hematometer itu sangat ringkih. Dulu ada kakak tingkatku itu yang ngaduk gini, cukup gini, naik turun, akhirnya yang bawah ini yang jatuh, karena dia ringkih sekali, tipis ya. Hati-hati, ngaduknya penuh perasaan aja. Setelah itu diletakkan. Saat diletakkan, kamu masukkan ke hematometer. Nah, baru kita tahu nih fungsi warna oranye ini apa. Fungsinya adalah untuk pembanding sama dengan si urin tadi. Jadi ada pembandingnya. Jadi warna yang ada di tabung reaksi harus persis dengan warna yang ada di pembanding. Ya. Kalau tadi kamu baru masukkan darah dan kamu aduk, pasti warnanya akan pekat, merah pekat. Ya. Setelah itu baru kamu tambahkan yang namanya aquades. Ambil aquades, teteskan. Tetesnya berapa banyak? Sampai warnanya sama dengan pembanding. Kamu aduk lagi. Udah diaduk, oh warnanya kok masih merah banget, berarti tambahkan lagi, kurang banyak. Ya, terus diaduk lagi. Oh warnanya kurang sedikit, masih agak merah sedikit, tambahkan ya sedikit, jangan banyak, tambahkan sedikit. Terus dia mau aduk. Loh bu, kok warnanya lebih terang dari pembanding? Ngulang. Ya, cari mangsa lagi buat ditusuk. Oke, kalau warnanya lebih terang dari pembanding, ngulang, gagal. Kalau warnanya masih lebih gelap dari pembanding, artinya kurang aquades. Tambahi aquades. Ya, sampai warnanya sama. Dan silahkan dilihat, melihatnya gimana di cahaya. Oh iya, udah sama, warnanya sama. Nah, kalau sama persis, nanti akan saya tanya berapa DHB. Nanti kamu lihat nilainya. Cara menilai begini. Nanti di tabung itu akan ada angka garis-garis seperti ini. Angka 3, kemudian ada garis 1, 2, 3, 4. Satu ruas garis ini nilainya 2. Berarti kalau dia di sini berarti nilainya berapa? 8. 3, berapa? Kalau satu garisnya nilainya 0,2. 3, di sini loh. Hah? Satu ruasnya ini 0,2. Kalau di sini berarti 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. 2 sih, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Nanti kalau di sini 3,2, 3,4, 6, 8 dan seterusnya. Ngerti nggak? Iya. Jadi satu ruas garis nilainya 2 atau 0,2. Ya, lihat dulu angka besarnya. Dia masuk angka besar yang mana? Kalau 4 berarti 4, kalau dia masuk angka besar 5 berarti 5, kan HP nggak ada yang 32 ya, adanya biasanya 10, biasanya 9, 8, 8, berapa, 9, berapa ya. Dan yang dibaca adalah nanti kan bentuk tabungnya gini deh, bentuk tabungnya gini, dan cairan yang masuk di tabung nanti bentuknya adalah melengkung begini. Yang dibaca yang bawah, bukan yang tepi, yang bawah. Yang melengkung ini dia menunjukkan garis di angka berapa. Ya, terus misal nih kamu jawab hasilnya 8,4 Bu. Oke, berarti artinya apa pasien? Misal anemia Ringan. sedang. Ya kan 7 sampai 8 koma itu adalah sedang. Kalau 9 sampai 10 koma berarti ringan. Ya, berarti anemia sedang. Kalau anemia sedang berarti kayak ini. Bagaimana cara konsumsi FI? Gitu. Sebelum ujian saya tanya. Ya, jadi harus tahu kayak-kayaknya. Konsumsi apa aja kalau orang anemia? 1, wajib minum tablet besi dalam 1 kali siklus kehamilan minimal 94. Ya, minumnya kapan? 1 kali sehari, 1 sampai 2 jam sebelum
tidur biar nggak mual ya. Setelah itu Bu kalau lebih gimana Bu? Boleh, tapi tidak boleh kurang itu kayaknya. Kemudian yang kedua bisa dibantu dengan makan makanan tinggi zat besi. Contoh kalau sayur bayam, kacang-kacangan ya. Kemudian kalau buah ada buah naga, ada pisang, ada pepaya, ada stroberi ya. Kemudian kalau ikan-ikanan ada hati ayam, ada ikan udang, ada ikan pokoknya daging merah. Nah, itu semuanya bisa mengandung tinggi zat besi ya. Seperti itu. Jadi lengkap seperti itu. Setelah itu baru dibersihkan. Bersihkannya ya pakai sikat satu sisi itu disepul pakai hasil. Ya, dicuci pakai sabun. Ada yang ditanyakan untuk pemeriksaan habis. Jadi nanti menusuk antar teman. ya. Yang ditanyakan? Ini adalah perawatan payudara pada saat hamil, ya, pada saat hamil. Kalau pada saat hamil itu berbeda dengan perawatan payudara pada ibu nifas. Kalau ibu nifas kita bebas, maksudnya bebas itu bukan sembarangan ya, maksudnya kita bisa pijet area manapun. Kalau ibu hamil itu hati-hati, karena takutnya nanti merangsang Kontraksi. Apabila ada kontraksi langsung dihentikan, dilarang melanjutkan, ya, karena itu udah sinyal berarti, sinyal, nggak boleh. Oke, sekarang kita mulai. Untuk alat yang dibutuhkan ada 2 handuk, kemudian ada kapas ya, dan juga ada baby oil. Oke. Jadi yang pertama adalah kamu jelaskan dulu pada pasien, Ibu, saya bidan Mufidah yang akan melakukan perawatan payudara pada ibu. Ini fungsinya untuk mempersiapkan ibu untuk menyusui, ya, mempersiapkan untuk ASI itu supaya biar cepat keluar tepat waktu. Bu, kalau misalnya nggak keluar gimana? Ya nggak masalah, karena ibunya masih hamil. Kecuali kalau nifas belum keluar itu adalah masalah. Kalau masih hamil sudah keluar syukur, nggak keluar juga tidak apa. Ya, yang penting kita pastikan perawatannya dulu. Yang satu handuk kita letakkan di bawah. Kalau misalnya nanti ada yang netes, ada cairan asinya, ya, atau kalau itu bukan asi sih ya, kolostrum ya lebih tepatnya, karena asi pertama yang keluar. Kemudian handuk yang kedua, ini boleh handuk boleh kain. Biasanya ibu lebih milih pakai kainnya sendiri. Ya, boleh handuk boleh kain. Gunanya untuk menutup. Kenapa ditutup? Karena ibunya telanjang. Tidak boleh pakai bra, tidak boleh pakai baju. Nah, jadi ditutup seperti ini. Takutnya ada paket. Ya tapi ya kalau mijet ya jangan di ruang tamu. Ya. Masa mau mijet di ruang tamu? Nanti ada orang ketok-ketok pintu kelihatan. Oke. Terus kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah ambil 2 kapas, basahi menggunakan baby oil dan langsung Tempel di puting. dikompres ya pada putingnya dengan menggunakan baby oil selama 2-3 menit. Oke, setelah itu diusap. Oke, dibuang di bengkok. Kemudian tanganmu yang sudah tadi diolesi oleh baby oil diratakan. Lakukan masase gerakan pertama dari pangkal menuju puting, melingkar. Nah, kembali lagi. Ini harus pijat lembut ke bawah, pijat lembut. Dari pangkal. Lihat jempol saya ya, lihat ibu jari saya. Kemudian yang kedua adalah sangga salah satu. Nah, kemudian yang satunya ngapain? Masas. Semua sisi dimasas. Semua sisi dimasas. Sampai ke areola, bukan puting. Sampai ke areola. Kemudian sama, sini juga ya. Kita masas. Ya, sampai areola. Mulai dari sini. Mulai dari pangkal payudara melingkar sampai pada areola. Kemudian gerakan ketiga adalah dari pangkal, lihat jempol saya.
sampai bawah, balik, putar balik. Nah, ke atas. Dari pangkal, ini ya bekerja loh Dek ya. Ini nggak diem aja, bukan jempol aja. Jadi ini juga bekerja masase begini. Cuman ini karena pantum jadi susah ya. Enggak kamu. Oh, darah beneran. Ya, bisa. Teriak lagi. Jadi ini dari pangkal, ini tetap memasas ya, bawah ini juga memasas. Terus jempolnya udah sampai sini, balik memasase area, bukan puting lo ya, area. Diulang lagi. Ya, perhatikan jempol. Kemudian gerakan yang terakhir adalah memerah. Berhenti di areola. Nah, biasanya pada saat begini itu keluar. Ada yang keluar, ada yang tidak. Saya dipijit nggak keluar. Begitu bayi lahir baru keluar. Sebelum lahir, ASI saya nggak ada. Dua-duanya. Jadi nggak usah maksa. Karena waktu dia katanya keluar biasanya. Bukan keluar ya. Awas ya. Jadi dari pangkal begini. Nah, kalau nggak keluar ya sudah ya. Terus diulangi lagi yang sebelumnya. Jadi masasenya itu pelan. Jadi usahakan deh setiap masase itu dimulai dari pangkal menuju areola, dari pangkal menuju areola, seperti itu terus ya. Masase begini aja tetap. Yang tadi tuh yang begini. Nah, dari pangkal dulu keliling, kemudian ke depan keliling sampai areola. Sama, begini juga sama. Dari pangkal kita masas, nah sampai areola, ya. Itu berapa kali, Bu? 3 sampai 6 kali. Dan setelah itu kamu boleh memberikan KI pada ibu. Ibu, perutnya apakah terasa kencang? Kalau tidak, berarti aman. Kalau ibunya bilang kencang, Bu, harus di stop. Ya, karena takut berkelanjutan kontraksi. Karena ibunya masih hamil, ya. Kemudian, ibu bisa melakukan cara yang seperti saya lakukan tadi, bisa lakukan sendiri di rumah sehari sekali untuk perawatan payudara. Tapi kalau ada kontraksi, ibu harus berhenti, relaksasi. Ya, seperti itu. Ibu silakan memakai bra yang tidak terlalu ketat dan harus memakai bra yang kapnya itu menyangga buah dada payudaranya. Jadi jangan pakai yang separuh. Kenapa? Karena kalau pakai separuh, kalau buat kita deh yang nggak hamil ya, itu oke, bagus. Tapi kalau buat ibu hamil nanti ketika dia mau melahirkan itu akan terasa banget sakit. Ya, terasa banget sakit. Bra yang saya pakai itu juga lucu-lucu gitu kan, karena perempuan itu bukan beli yang berguna tapi beli yang lucu ya kan. Kadang buku juga pilih yang lucu, kadang tas pilih yang lucu bukan yang berguna kadang ya. Bra pun juga seperti itu. Oh, ini kayaknya lucu deh ya, kayaknya lucu. Kalau kita lagi nggak posisi hamil, payudara itu tidak akan terasa apa-apa dan biasa aja. Tapi kalau hamil semakin besar trimester itu akan membuat itu rasanya sesak. Jadi berasa yang estetik itu nggak berguna. Pada saat trimester 3 sampai anak saya usia 2 tahun itu tidak berguna. Jadi selalu saya masukkan plastik. Karena daripada kotor ya, masukkan plastik karena nggak berguna. Karena apa? Sakit deh. Ketika misalnya kita nyusuin, terus nanti anaknya minta susu, masa iya dia pipinya kena busanya, kena branya yang itu renda-renda itu tadi kan sakit gitu loh. Jadi mesti kita pakai yang kain. Kita kainnya pun kain yang tipis yang sport bra itu. Kalau sport bra itu boleh direkomendasikan karena dia kainnya ringan. Ketika menyusui, bayinya juga tidak menyakiti si pipi bayi. Seperti itu. Ya, jadi pakai bra yang nyaman dipakai. Nah, itu kayaknya, ya. Kemudian ketika selesai, rapikan alat, ibu boleh pakai baju. Buka kapan tuh potong baju? Yang ditanyakan Untuk apa? Saya baru.
munculnya gejala yang mengganggu selama kehamilan, sakit pinggang, sakit punggung, odem, nah kaku, tengkuk, semuanya bisa dilakukan senam hamil untuk gunanya relaksasi dengan syarat apa? Kondisi kehamilannya itu aman, ya, tidak ada keluhan, tidak ada riwayat yang membahayakan, ya, seperti itu. Jadi harus yang benar-benar aman, ya. Kalau ibu ada tiba-tiba ketika tengah-tengah senam perdarahan, hentikan langsung. Tiba-tiba ada kontraksi, ibu harus berhenti langsung. Tiba-tiba ibu mual, muntah, harus berhenti langsung, ya, jangan dilanjutkan. Biasanya kalau di tempat saya dek, kalau sebelum senam itu selalu saya lakukan cek DJJ untuk memastikan bahwa ibu datang dengan kondisi yang sehat, bayinya juga sehat. Ibunya diapain? Dicek tensi, ya, saya tensi, kemudian janinnya saya cek. Jadi ibunya dengar tuh pakai Doppler, duk 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 duk, bu, bayinya sehat ya, berarti siap untuk senam. Habis senam, ibunya sudah relaksasi, udah istirahat, waktunya pulang, DJJ lagi. Jadi DJJ dan tensi itu 2 kali datang dan pergi. Tuh, untuk memastikan kondisi si jabang bayi dan si ibunya itu sehat. Ya, gitu ya persiapannya ya. Dan jangan lupa air minum. Silakan dilihat itu gerakan menengok nanti berdirinya. Kaki lebarnya harus selebar bahu, tidak boleh rapat begini, tidak boleh terlalu terbuka. Jadi harus selebar bahu. Tangan diletakkan di pinggang. Perhatikan ketika saya menghitung, ya, cara menghitungnya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1 itu apa? Artinya 1 putaran. Terus diulangi lagi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Berarti putaran kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Kayak gitu. Terus kemudian gerakan yang kedua adalah mematahkan atau mendekatkan kepala ke bahu. Sama seperti tadi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ya. Kemudian gerakan memutar bahu. Gerakan memutar bahu, tangannya siap di samping kanan, kaki kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Terus ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ya. Jadi diakhiri dengan yang buka. Jangan diakhiri. Kalau diakhiri dengan gini nanti gini. Jadi diakhiri dengan gini. Jadi kita pastikan ibu hamil itu harus punggungnya itu nggak boleh bungkuk. Jadi harus gini, biar dia nggak sakit. Kemudian gerakan tangan mendorong ke depan. Jadi nanti gerakannya itu ada ke depan, ke samping dan ke atas. Dan selalu diselipi dengan gerakan ke bawah. Ya, lihat cara menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Gitu ya. Nanti tanya. Terus kemudian ke samping. Jadi perhatikan tangan saya lurus, tidak boleh begini. Kalau begini membuat ibunya bungkuk karena ibunya sudah bawa perut gede. Harus tegak. Jadi kalau dia tegak otomatis punggungnya ikut tegak. Kalau dia begini otomatis begini. Jadi harus tegak. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Gitu ya. Sekarang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Oke, paham ya? Jadi selalu diselipi gerakan ke bawah. Kemudian kita ke kaki. Kita awali dengan tungkai. Berarti kita buka lagi tangannya ke pinggang ya. Kemudian kita ke tungkai dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2,
2. Terus ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ya. Panjang. Ini ibaratnya kaki ya. Ibaratnya kaki biar kalian kelihatan semua. Jadi ada 2 gerakan. Kakinya selonjor. Kita gerakan dulu jari kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 seperti itu. Jadi jari-jari kaki. Kemudian yang kedua adalah gerakan punggung kaki. Berarti langsung gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ini bukan tangan loh ya. Iya, Tangan yang gini. Ada yang kayak gitu. Ngapain ini nari? Ya, kemudian senam duduk bersila. Bisa dilihat ya. Itu duduk bersila sambil ditekan daerah lutut. Gunanya untuk apa? Membantu relaksasi daerah selangkang. Ya, biar membuat panggul itu menjadi lebar. Kemudian cara tidur yang nyaman. Cara tidur yang nyaman, kalian pernah tidur kayak gitu? Pernah. Tiap hari. Bedanya, ada bedanya. Bedanya di mana? Letak tangan yang nempel di tempat tidur itu ke belakang. Kalau kalian kan meluk guling. Kalau itu enggak, kalau itu begini. Jadi dada ini nempel di bantal. Tangan itu berada di bawah bantal. Nyaman banget. Ya. Kakinya yang di atas berarti yang nekuk, yang di bawah yang lurus. Oke, kemudian ini silahkan ada yang diralat nanti ya. Yang nomor 4 itu bokongnya yang diangkat. Kalian bisa yo. Jadi diangkatnya gini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Kemudian jangan nomor 5 dulu, tapi 6 sama 7 dulu. Dilompati. Ya, 6 sama 7 dulu. Jadi selonjor, kemudian ditekuklah kaki sebelahnya. Gerakan langsung ke nomor 6. Habis 4 langsung ke nomor 6. Ya, kalian tandai. Jadi kalau ujian begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ya. Jadi terus gantian. Gantian seperti itu. Kemudian kanan dan kiri. Kemudian yang ketujuh adalah kedua kaki. Berarti gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Gitu ya. Jadi begini. Turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Dulu ada kakak temannya 1, 2, 3, 4. Iya, kamu gak hamil, enak ibu hamil disuruh gitu. Terus bayinya oleng di dalam goyang-goyang. Ya kan? Kamu kuat. Terus baru langkah yang merangkak itu untuk posisi pinggang. Posisi merangkak itu yang bergerak, kamu lihat apanya di situ? Yang punggung dan kepala. Jadi tangan dan kaki tidak boleh ada yang bergerak, nekuk tidak boleh. Itu namanya push up. Jadi kamu bisa lihat saya. Jadi tangan ya, tangan ini tidak boleh begini. Kebanyakan kalian itu begitu. Kebanyakan kalian itu nekuk begini dan itu salah. Kalau begini artinya kamu membuat si ibu itu push up. Boleh ibu hamil push up? Tidak. Oh, penyiksa. Ya. Bu bidan menyiksa pasiennya, nanti viral. Jadi begini, yang kamu lihat adalah kepala saya dan punggung. Lihat punggung saya seperti ini. Jadi tarik nafas panjang melalui hidung, kepalanya nunduk. Terus hembuskan. Jadi yang bergerak itu adalah punggung, bukan bokong. Gak ada bokongnya begini, gak ada. Ya, jadi yang bergerak itu hanya punggung. Tarik nafas, langsung hembuskan, itu punggungnya langsung turun. Ya, latihan, jangan ketawa nanti ujian tuh begitu. Pasti ada bokongnya yang gini. Iya, terus sampai punggung. Sering itu hal-hal konyolisasi. Ya, jadi nanti
dicoba di kos ya. Pokoknya kamu lihat, kalau tangannya bergerak begini, tangannya nanti begini atau begini, itu salah. Maju mundur ini salah, nggak boleh. Jadi tangan ini lurus, mutlak lurus. Loh, lurus kan? Jadi yang bergerak hanya punggung. Jadi bukan begini berdirinya, bukan begini Nirmala, begini. Jadi ini lurus, punggung pahanya lurus, dia lurus, begini. Gerakan merangkak, seperti merangkak. Ya, susah itu kalau dicoba sendiri coba. Tapi kalau kamu bisa, punggungmu enak banget rasanya. Oh iya, relax. Ya, ini dicoba ya. Oke. Untuk rangkaian senamnya sudah selesai. Sekarang kita latihan untuk bersalin, ya. Latihan bersalin di sini kamu tugasnya hanya untuk memberi edukasi kepada ibu. Nanti cara-caranya bersalin begini, Bu. Caranya mengejan begini, caranya ambil nafas begini. Hanya ngajarin aja. Tapi kalau perasaan bersalinnya bukan, ya, bukan sama saya. Jadi hanya untuk mengajari aja. Kalian buka itu ya, halaman 30 itu. Itu latihan cara bernafas dulu. Cara bernafas yang benar adalah ambil nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Itu kalau kontraksinya, kalau sudah kontraksinya berlebih itu ibu sudah bingung bernafas, bingung nahan sakit, bingung bikin apa. Jadi cara relaksasinya adalah seperti itu. Ketika ada ibu bilang, aduh mbak sakit, nanti kalau kamu habis ini PKK 2 pasti banyak menemukan ibu melahirkan yang seperti itu. Tarik nafas panjang ibu, tarik nafas panjang dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. Tenang, jangan teriak-teriak, nanti tenaganya habis. Jadi tenaganya dipakai untuk mengejan nanti. Jadi sekarang jangan ngeden dulu, nanti takutnya bengkak. Kalau bengkak bayinya nggak bisa keluar. Ya, jadi kasih edukasi seperti itu. Kemudian nanti posisinya ibu adalah setengah duduk kalau mau melahirkan. Posisinya setengah duduk itu kalau di kesehatan disebutnya dorsal recumbent. Ibu boleh bersandar pada bapak, ibu boleh bersandar pada bantal atau tempat tidurnya yang untuk setengah duduk. Ya. Kemudian yang kedua, setelah posisi adalah gerakannya bagaimana? Lipatan siku nempel lipatan lutut begini. Nah, itu dua-duanya. Tangan dua-duanya. Betul begitu. Tapi nggak boleh begitu, tapi harus dilebarkan, dibuka. Nah, tangan lebar. Nah, kalau melahirkan seperti itu. Nah, kalau kamu melahirkannya begini, ya kepalanya mau lewat mana, Besti? Jadi harus benar-benar dibuka. Itu nanti kamu berikan edukasi kepada ibu begitu. Jadi nanti dibuka lebar ya Bu, relax, jangan kaku. Kalau kaku nanti sakit. Kalau kaku nanti akan terasa sakit. Jadi relax, dibuka lebar. Ya, begitu ada kontraksi, ya, kakinya udah di sini nih, Begitu ada kontraksi, ibu mengejan. Cara mengejannya bagaimana? Tempelkan dagu ke dada, pandangan lurus ke bawah, tidak boleh merem. Ya, ibu tarik nafas dulu lewat hidung, mengejan seperti BAB. Nah, mengejannya begitu, langsung dibuka. Gitu caranya. Bukan ngeden. Enggak keluar bayinya kalau kayak gitu. Memang bedanya salah kalau ngajarinnya. Jadi ngajarnya adalah tarik nafas panjang. Langsung dilepas. Langsung ngeden lagi, tarik nafas lagi. Ya, cara ngajarnya seperti orang BAB titik, tidak ada nego. Kalau dia, malu nanti nya keluar gimana? Enggak apa-apa. Ya karena itu yang betul. Kalau kalau ngajarnya salah, pasti mukanya ibunya merah, terus lehernya ini banyak banget urat-uratnya, pembuluh darah, karena dia ngedenya ngotot sambil nggak ada ngeden bunyi itu nggak boleh, tidak ada suara ngeden. Jadi hanya karena apa? Ngedenya BAB. Kalau ngedenya hanya suara di perut pasti bunyi kayak
nggak akan keluar. Ngedeng seperti itu akan bayinya akan diam aja. Kalau ngedengnya seperti BAB itu akan kedorong dulu. Terus kalau gagal ya dia masuk lagi. Tapi dia bisa gerak kepalanya. Gitu. Ya, jadi ngejennya seperti itu. Oh, kalau ada pupnya gimana caranya? Kalau pupnya keluar, ditutup pakai underpad. Nah, tutup. Nanti kan ada underpad yang panjang lagi. Tutup gitu. Ini caranya. Misal ini underpad ya, lebar ya. Misal nih, ini bokongnya ibu nih. Ini bokongnya ibu. Ketika ada pupnya, langsung kamu tepuk. Sini. Tepuk, ditutup. Ditindih gitu. Begitu. Nanti nggak akan keluar itu pupnya. Ditutupi seperti itu. Ya. Jangan gini, kalau tutupi gini kan ganti underpad jadi. Nggak usah ganti underpad. Biasanya keluar tuh sedikit aja. Seperti itu. Ya. Dan awas kalau sampai ada yang teriak, wah ada ee-nya pasien. Awas, itu murid siapa itu? Gitu nanti anak WHN ternyata ya. Jadi jangan heboh. Kalau ada feses mah itu hal yang biasa karena memang cara mengejennya seperti orang. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya Bu. Ibu untuk gerakan senam ya, tadi berarti hanya 2 kali putaran. Ya harusnya itu 6 kali. Ya, tapi kalau senam beneran. Nah, kalau sini wajib. Nanti ujiannya Iya Bu. harusnya kalau pada pasien itu adalah 6 kali. Oke, berapa sudah? Oke, terakhir senam untuk memperlancar ASI ada 2 gerakan. Yang pertama adalah tangan ada di depan dada, kemudian tangan dalammu ini menyenggol si payudara. Jadi harus straight. Bukan begini loh ya. Ada yang gini. Salah. Dibuka. Karena dia tujuannya untuk masase, memang masase payudara. Terus gerakan kedua, tangannya di sini, tarik ke atas, ke belakang, diangkat payudara ke depan. Harusnya ya sampai menyentuh, tapi kalau kesulitan ya nggak bisa. Biasanya kan ada yang payudara gede. Badannya gede itu biasanya nggak muat tuh gini. Kalau begini kan muat aja. Tapi kamu nggak hamil. Hamil itu kan biasanya menambah volume gitu loh. Ya, ke belakang seret. Nah. Begini enak ya. Begini. Belakang baru. Nah, Ini. Gitu, sudah selesai rangkaian senam. Sepet. Ya, kalau ternyata habisan. Kresek sampah silakan dibawa. Tisu. Salah itu. Salah. Satu kali maju. Satu kali maju ujian oleh mahasiswa. Biasa nih.